diberikan di kolom chat ya. Silakan absen dulu di sana. Kemarin dengan Pak Re sudah sampai mana? Sampai yang order 1 aja. Order 1 apa maksudnya? Yang bab 4. Oh, bab 4. Oke. Jadi sudah masuk transfer function ya? Iya, Pak. Oke, ini ya. Oke, jadi bab 4 sama bab 5 ini sama ya. Jadi ini terkait dengan bagaimana transfer function model itu, dan ini untuk case ketika untuk first order maupun second order. Oke, sebelumnya silakan dulu ya terkait dengan apa yang nantinya perlu saudara pelajari di sini. Oke ya. Jadi ya dalam dinamika proses ya. Ya, saudara sudah bisa mempelajari terkait dengan behavior dari sebuah proses ya. Oke. Behavior ditunjukkan dari sesuai yang saudara pelajari di bab 1 ya, dan bab 1 dan bab 2 ya kalau saudara. Ya, bab 2 ya, bab 1 dan bab 2. Behavior dari sebuah proses itu ditunjukkan dari apa? Permodelan matematik. Dari model matematik. Ya. Tapi dalam model matematik ini masih dalam domain waktu ya. Domain time. Ya. Oke. Behavior juga saudara dapat ditunjukkan dalam bentuk istilahnya adalah transfer function model ya di bab 4, di mana transfer function model ini berada dalam bentuk domain Laplace ya, sehingga dari bab 2 ke bab 4 saudara butuh yang namanya transformasi Laplace ya, bab 3 ya. Jadi baik itu model matematik biasa domain waktu yang saudara pelajari di bab 2 maupun dengan model transfer function yang sama-sama menunjukkan behavior dari sebuah proses. Yang ini diperoleh dari bentuk Laplace dari model matematik yang dihasilkan oleh bab 2 itu sama-sama menunjukkan ini behavior ya. Jadi model dinamik. Ya. Ya, sama ya. Jadi transfer function itu hanya bentuk Laplace dari model matematik ataupun ODE ya,
ordinary differential equation yang saudara hasilkan dari bab 2. Ya. Makanya kenapa kok tadi kemarin itu saudara belajar dari bab 2 ya terkait dengan model matematik. Kenapa kok perlu belajar Laplace? Karena tujuannya adalah saudara bisa membuat transfer function model. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kok perlu transfer function model? Kenapa nggak cukup dalam bentuk domain waktu saja? Ngapain kok dibentuk dalam domain Laplace? Itu pertanyaannya ya. Kenapa kok kita harus bentuk itu dalam bentuk Laplace? Nah, karena bentuk ini itu lebih friendly untuk komputer, ya. Friendly untuk komputer. Ya. Jadi bentuk ini itu lebih mudah kita olah daripada bentuk yang domain waktu. Contoh ya. Yang awalnya di bab 2 itu saudara dapatkan ODE, ya. Ya. Itu bisa kita rubah jadi aljabar dengan Laplace. Dengan Laplace. Ya. Yang ini susah kita inputan, susah diinput di komputer itu susah. Susah komputasinya. Kalau ini dimasukkan ke komputer itu lebih mudah. Ya. Jadi keunggulan dari transfer function ini adalah kita lebih mudah untuk apa istilahnya kalkulasi untuk di apa namanya di komputer, dan juga jelas perhitungan ini itu pasti kita lakukan di komputer karena dia merupakan apa time series ya, waktu yang banyak, deretan waktu gitu ya. Jadi nggak mungkin kita kalkulasi ini secara manual di kertas, jadi nanti kita pasti gunakan komputer untuk itu. Oke, di sini ada pertanyaan? Dari bagian ini apakah ada pertanyaan? Jadi kan di Indalpro ya, chapter part pertama itu adalah dynamic process, baru nanti akan belajar terkait dengan pengendalian proses ya. Baik, dari dynamic process saudara bisa menentukan behavior dari sebuah proses ya, dapat dinyatakan dalam bentuk model matematik biasa yang dalam bentuk domain waktu, biasanya berupa ODE ya, berupa persamaan diferensial biasa, ataupun dapat berupa bentuk transfer function. Ini sudah bentuk domain Laplace. Oke. Ya. Dan model transfer function ini lebih disukai bagi komputer ya, karena dia lebih sederhana bentuknya, lebih bentuk aljabar, nggak bentuk ODE. Oke, ada lagi yang nanyakan? Kalau nggak ada kita masuk ke chapter 4 ya. Ya, sesuai dari yang telah disampaikan tadi ya. Bab 4 ini sudah nampak ya apa namanya bukunya? Sudah. Oke, ya. Oke, ya. Jadi kalau saudara baca di apa ini pengantar di babnya sama yang saya sampaikan tadi ya. Di bab 1, 2, dan 3 saudara belajar terkait dengan dynamic model, ODE, dan Laplace-nya. Ya. Nah, bentuk Laplace dari model itu dapat disebut sebagai transfer function model. Ya. Kedua tipe model ini, baik itu bentuk ODE maupun bentuk transfer function, dapat kita gunakan untuk menentukan behavior dari sebuah proses setelah apabila ada perubahan pada variabel inputnya. Ya, jadi seperti itu. Dan transfer function ini akan kita bahas terus sampai di chapter 11, chapter 14. Jadi makanya kenapa kok di chapter 4 ini penting ya, karena nanti model proses, dynamic proses itu nggak dijelaskan dalam bentuk ODE lagi di sini. Nanti sampai seterusnya sampai di bab 14 itu dinyatakan dalam bentuk transfer function. Oke. Sebuah transfer function adalah transfer function itu sebuah transfer function itu biasanya menggambarkan hubungan antara satu ya, ini jangan lupa ini A-nya ini diperhatikannya, satu variabel output dan satu variabel input. Ya. Jadi kalau ada satu variabel input dan satu variabel output, maka akan dihasilkan maka menghubungkan perlu satu transfer function. Oke, ya. Terus misalnya bagaimana apabila ada sebuah proses yang
inputnya 1 tapi outputnya 2. Nah, maka dia perlu 2 transfer function. Yang pertama adalah menghubungkan input dengan output 1, yaitu transfer function 1, dan menghubungkan input dan output 2, yaitu dengan transfer function 2. Jadi akan kita bahas ya, nanti kelihatan nanti apa transfer function-nya itu seperti apa. Oke, kalau ada 2 transfer, ada 2 input, 1 output sama, berarti ada perlu 2 transfer function di sana. Pokoknya intinya adalah transfer function adalah menghubungkan 1 ya, 1 input dan 1 output. Oke. Oke, input dapat dinyatakan sebagai penyebab, output itu efek. Jadi ya pokoknya itulah. Cause ini maksudnya yang penyebabnya ya. Jadi kita rubah apa, dampaknya apa. Output. Oke, ya. Contoh ya, kita masuk ke ini kita review dulu ya. Nanti kita review sampai 30 menit untuk bab 4 sampai ke latihan soalnya 30 menit. Jadi langsung masuk ke bab 5. Oke, jadi ini contoh ya, sesuai dengan yang telah kita pelajari di bab 2, ya terkait dengan blending system continuous ya. Ini volume konstan ya, jadi konstan hold up, fluidnya konstan ya. Maka bentuk dinamiknya seperti ini adalah neraca massa komponen ya. Dari permodelan yang kita kerjakan di awal ya, di bab 2. Ini apakah ada pertanyaan? Bisa ingat nggak kira-kira? Ini dapat kita lihat di ini, di apa ini? Section 22. Ya, gambarnya ini gambarnya. Nah, ini ya. Jadi densitas apa? W1X1, W2X2 keluar WX, volumenya konstan, ya, volumenya konstan, densitas konstan, ya. Jadi gambarnya seperti ini, akan dihasilkan persamaan tadi nah, seperti ini. Ini komponen ini langsung ini, ya. Untuk volume konstan berarti 0 ya, tinggal dV, dx, dt ya. Oke, sebenarnya dia menjadi ini. Oke, ya. Di mana W1 sama dengan W2 sama dengan W1 plus W2 ya. Karena dia kan volume konstan. Oke. Nah, dari apa namanya? Persamaan dinamik ini ya, kita ada beberapa case di sini ya. Nanti akan kita lihat case ya. Ini ada case I, case 1, ada case 2 ya, ada case 2 ya. Pertama adalah case 1. Nah, case 1 itu apa? Ya. Dari persamaan umum ini ya, case 1 adalah apabila X1 itu bervariasi, X2 itu konstan. Oke, ya. Jadi X1 bervariasi, X2 itu konstan, flow rate-nya konstan. Jadi juga dituliskan sini flow rate-nya konstan ya. W1, W2, W itu sudah konstan ya. Jadi sudah bukan variabel ya, sudah variabel konstan. Oke. Sehingga yang perlu dikasih garis itu adalah yang bentuk variabel. Jadi bagaimana kita menggambarkan seperti ini? Oke, ini saya tuliskan seperti ini. Oke. Oke. Kita tuliskan dulu tadi persamaan dinamik umumnya apa? Jadi model dinamiknya rho V dx per dt sama dengan W1 X1 plus W2 X2 min Wx ya. Oke, ya. Case 1 ya. Jadi W1 W2 W ini sudah konstan ya. Jadi kita itu bukan variabel, sudah konstan dan juga densitasnya dan juga volumenya sudah konstan semua ya. Jadi ini bukan variabel ya. WW ini bukan variabel. Case 1
Ya, apa tadi dibilangnya? X1 variabel, ya, variasi. Ini berarti berupa variabel input. Ya, X2 konstan. Ya. Kalau konstan kita nggak perlu, dia nggak berubah. Jadi X-nya itu berupa hasil dari respon ini. Kita ngubah-ngubah X1. Jadi juga berubah sebagai variabel output. Oke, ya. Sehingga dari persamaan ini, maka kita tandai mana yang apa namanya variabel, yaitu adalah cuma X1 dan X. Oke, ya. Ini cukup dua, sama ini dx-nya, jangan lupa dx. Oke. Ini cukup dua variabel. Lainnya konstan, ya, lainnya konstan. Oke. Ini saya iris. Ya. Jadi kita tandai ini variabel, ini variabel, ini variabel ya. Dx kan sama ya, x sama dx sama. Ini satu nama variabel. Oke, kemudian kita cari dulu persamaan steady state-nya. Jadi steady state-nya itu adalah unsteady state. Mungkin boleh unsteady state, kita tulis ulang ya. Jadi persamaan unsteady state itu adalah rho v dx per dt sama dengan wi xi plus w2 x2 min w kali x. Ya. Yang steady state, berarti apa kalau steady state? Nggak ada akumulasi, berarti yang bagian ini adalah sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, kalau steady state, variabelnya itu berarti simbolnya adalah dikasih garis atasnya ya. Plus W2, X2 nggak kasih garis, kenapa? Kan dia konstanta ya. Dia konstanta, nggak perlu kita bedakan. Karena nilainya sama. W sama X ini steady state. Maka kita perlu subtrak ini ya. Persamaan unsteady state dan steady state kita subtrak, kita kurangi. Ya, jadinya apa? Rho v dx per dt ya, kurangi 0 ya. Sama dengan ini jadi apa? W1 dikali X min X1 bar ya. Ini 0 ya, ini 0, ini kurangi W X min X bar. Oke ya. Kita kembali lagi ke yang PPT-nya tadi, dari bukunya tadi ya. Ya, sama ya. Jadi jadinya adalah seperti ini ya. Oke. Dan kita bentuk dalam bentuk deviation variable. Apa itu deviation variable? Ya, jadi tadi dari persamaan unsteady state, X ini menunjukkan nilai asli. Jadi nilai saat at that time, saat nilai tersebut. Steady state adalah kondisi nilai di mana X ini kondisi steady state. Ya, maka kita kenalkan lagi ya, kita introduce di sini adalah deviation variable. Deviation variable. Apa deviation variable? Misal kalau X di sini adalah X aksen sama dengan X min X steady state. Berarti apa maksudnya? Jadi deviation variable ya ini adalah selisih antara real value dengan steady state value. Jadi selisih terhadap steady state-nya. Ini adalah deviation value. Ya. Oke. Mesinnya apakah ada pertanyaan dulu? Ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya ada dua, Pak. Yang pertama itu, ini berarti karena sistemnya tidak diasumsikan steady state atau unsteady state, itu berarti dibuat dua persamaan gitu, Pak ya? Ketika dia unsteady dan ketika steady. Oke, baik. Ingat, kita belajar di mata kuliah ini intinya kan untuk apa? Mempelajari model dinamik dan bagaimana
mengkontrolnya. Ya. Kalau proses itu berjalan secara steady state, ya kita nggak perlu mengkontrol proses, kan sudah steady state. Tapi dalam beberapa hal di plant, di pabrik itu ada beberapa variabel proses itu yang berubah, ya, berubah terhadap steady state. Maka biasanya yang dicari adalah deviation. Deviation ini itu menunjukkan berapa nilai yang seharusnya dibandingkan dengan steady state pabrik. Jadi steady state yang kita inginkan, ya, yang biasanya yang supaya konstan itu ya. Ini apabila ada perubahan, ya, deviation itu menunjukkan error, ya, menunjukkan adanya selisih terhadap yang seharusnya, kayak gitu. Gimana, Mikael? Sudah lengkap. Sehingga kenapa kok kita perlu mensubstrak USS dan SS ini? Oke, baik Pak, sudah terjawab Pak. Nah, jadi fungsinya untuk kita mengukur dinamik apa ya Pak? Perubahan, ya. Perubahan yang dilihat apanya? Berarti perubahan yang dilihat adalah berapa besarnya berubah terhadap reference. Di sini reference adalah kondisi steady state, ya. Reference adalah kondisi steady state. Oke, sudah cukup. Ada lagi yang ingin tanyakan di sini? Ya. Kalau tidak ada, kita next ke next halaman, ya. Jadi setelah kita dapatkan rho V dx per dt sama dengan W1 X min X1 bar, ya, minus W X min X bar, ya. Di mana ya kita ganti, ya, ini X1, ya. Gimana kita substitusi, ya. Jadi X1 aksen itu adalah X min X1 min X1 bar. X aksen itu adalah X min X bar, ya. Sehingga apa? Kalau kita turunkan ini sehingga kalau dx aksen per dt, ini turunannya apa harusnya? Dx per dt min dx steady state per dt. Lah, steady state itu nggak ada perubahan waktu, berarti dia 0. Ya, sehingga kita bisa asumsikan dx aksen per dt itu sama dengan dx per dt. Nah, kita ganti persamaan ini dengan persamaan ini, ya, dengan substitusi ini, ya, masukkan ke sini, ya. Ini dia menjadi rho v dx aksen per dt sama dengan w1 x1 aksen min w x aksen. Oke, kita lihat di apa namanya bukunya sama, ya, sama, ya. Nah, ini jadinya nih di persamaan 46. Oke, ya. Di persamaan 46, ya, didapatkan bentuk deviation variabel, ya. Nah, kemudian kita laplaskan ini. Kemudian kita laplaskan, ya. Bagaimana melaplaskan ini? Ya, kemudian kita laplas. Ini masih domain waktu, ya. Rho V kan dia nilai konstanta, ya. Bisa diperhatikan plus angka saja. Lah, Laplace dari ini, Laplace dari apa namanya? Turunan apa? S, Fs, ya. Jadi S dikali, ingat kalau bentuk Laplace dia, saran saya itu dalam bentuk huruf besar, ya. Minus X, ini, ya. M sama dengan W1 X1 aksen minus W X aksen. Oke. Kita kumpulkan yang S. Nah, ini initial value-nya berapa? X aksen. Ingat, karena dia deviation variable, ya. Deviation variable. Ya. Awalnya T sama dengan 0, nilai X itu sama dengan steady state. Ya, pasti itu, ya. Jadi ketika belum ada perubahan, saat mula-mula X itu sama dengan X aksen, sehingga ketika T sama dengan 0, berarti X aksennya berapa?
Berapa ini? Di aksennya. 0 ya, Pak? Betul, ya, 0. Karena kenapa 0? Berarti belum ada deviasi. Berarti real value ini masih nilainya masih sama dengan steady state. Ya. Maka kita ini isinya 0. Ya, isinya 0 berarti tinggal apa? Ini row V. Kita kumpulkan yang X dengan X ya. Berarti jadinya apa? Ini plus ya. Berarti row S X aksen ya plus W X aksen sama dengan W1 X1 aksen. Sehingga X aksen per X1 aksen adalah apa? W1 per row VS plus W. S ini itu ya, fungsi apa namanya? Fungsi apa? S apa variabelnya Laplace ya, variabelnya Laplace. Oke. Oke, sama ya. W1 per row VS plus W. Nah ini itu kita sebut sebagai transfer function ya. Ini adalah transfer function. Ya. Apa maksud dari function ini? Jadi TF W1 per row VS plus W itu dia bisa menghubungkan ya variabel input X1 dengan output X ya dalam bentuk aksen deviasi. Oke ya, jadi satu input satu output dihubungkan oleh satu transfer function ini ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan di sini? Ini ingat ya, dalam bentuk Laplace ya. Jadi ini masih X besar. Ini masih X besar ya. Saya kasih beda biar nanti gak bingung. Ya, ini dalam bentuk Laplace. Oke. Jadi nanti kita bisa mengkira-kira kalau saya punya nilai deviasi X1 sekian, angka sekian ya, sekian step, dikalikan dengan transfer function, maka akan dapatkan bentuk ininya, aslinya. Outputnya di X yang keluaran. Jadi kalau konsentrasi inputnya berubah, outputnya bagaimana? Dikalikan dengan transfer function ini. Oke, ya sama ya. Jadi ini ya. Jadi transfer function ini disebut dengan G ya, disebut dengan G. Antara exit dan inlet composition ya. Jadi ini exit composition, ini inlet composition. Oke. Dan juga transfer function kita lebih enak juga untuk membuat dia itu ke bentuk yang lebih umum. Apa? Umumnya bentuk transfer function seperti ini. K1 OS plus 1. Sehingga bagaimana kita mengubah bentuk ini menjadi K1 OS plus 1? Maka kita rubah berarti apa? Dibagi W. Atas dibagi W, bawah dibagi W. Supaya yang bagian ini menjadi sama dengan 1. Ya. Sehingga K1-nya adalah W1 per W. Taunya adalah row V dibagi W. Oke. Di sini apakah ada pertanyaan?
Halo, apakah ada pertanyaan di sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, case 2 apabila ini tadi kan cuma X1 yang bervariasi. Sekarang X1 dan X2 yang bervariasi. Oke, ya. Ini saya langsung aja ya, Pak. Ya. Jadi ini bentuk apa namanya? Bentuk steady state. Mau dibahas sendiri apa disatukan? Gimana? Mau dibahas di bukunya apa dituliskan juga? Lama soalnya. Ya, saya tuturkan dulu aja ya. Oke. Jadi dari sini ya, dari sini kalau ini tadi adalah X2-nya ikut. Jadi X2-nya ikut. Rho V dx per dt sama dengan W1 X1 plus W2 X2 min Wx ya. Dimana di sini yang bervariasi itu adalah X1, X2, X ya. Ini input, ini output ya, output. Oke. Oke, ya jadi kita tetap ya caranya sama, USS sama steady state. Steady state 0 ya sama dengan bar plus W2 X2 bar min Wx bar. Kita kurangkan. Ini saya langsung dalam bentuk itu ya, dalam bentuk atau saya pelan-pelan tulis. Rho V dx per dt sama dengan W1 X1 min X1 bar ya plus W2 X2. Ini kan ini 0, kalau ini ada nilainya. Plus dari min X min X bar. Kita rubah ke division variabel sehingga jadi rho V dx aksen per dt sama dengan W1 X1 aksen plus W2 X2 aksen min W X aksen. Oke. Ya. Kemudian kita laplaskan. Ya, kita laplas jadinya apa? Rho V ya S X besar ya min 0 ya. Jadi sini 0 dia. Sama dengan W1 X1 besar. Ini aksen ya, untuk aksen. Plus W2 min W X aksen besar. Oke. Sehingga dia menjadi apa transfer function-nya? Nah, kalau gini berarti kita punya dua input, satu output ya. Jadi input satu adalah X1, input 2 adalah X2, outputnya itu adalah X ya. Sehingga kita rearrange ya, kita rearrange sehingga dia jadi apa? Ini X aksen sama dengan W1 per rho Vs plus W X1 aksen ya plus W2 per rho Vs plus W X2 aksen. Oke. Jadi ada dua transfer function. Ini TF1, ini TF2. TF1 menghubungkan antara X1 dan X, TF2 menghubungkan X2 dengan X. Oke. Di sini cukup jelas. Kalau digabungkan, X berarti dipengaruhi oleh X1 dengan transfer function ini dan X2 dengan transfer function ini. Oke, kita lihat kembali ke bukunya.
Sama ya. Jadi X itu dipengaruhi oleh transfer function 1 ini dan transfer function 2 ini. K1 taunya sama, K2-nya W2 per W2 ya, kayak W2. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai G1 ataupun transfer function 1 atau gain ya, gain 1 menghubungkan antara output X dengan input X1, yang G2 transfer function 2 menghubungkan antara output X dengan input X2. Oke. Ini namanya model first order transfer function. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apa bingung? Gimana? Gak apa. Kalau bingung kita saya ulangi nggak masalah. Kalau sudah bingung. Karena ini kunci ya. Ini nanti akan diteruskan sampai bab selanjutnya. Jadi saya harap padahal sudah cukup menguasai. Gimana? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, saya rasa kita bisa langsung pindah ke example ini ya. Example. Ini langsung ya, ngerjakan dari case I, case yang pertama, yang ditunjukkan dari persamaan 41 dan 42, yang ini ya. 41 dan 42. Ya, dapatnya ini, dapatnya yang ini tadi. 49 ya, 49 dengan nominal steady state-nya. Jadi W1 barnya itu 600, W2 barnya itu 2 kilogram. Ini W2-nya konstan ya, berarti bukan nggak ngefek. Ini yang X1 barnya ini yang ini X1 bar, ini adalah X2, tapi karena dia konstan ya, jadi nggak berubah. Rho dan V-nya sekian. Hitung X-nya. Jadi kalau ini kalau nominal X jadi steady state apa namanya? Steady state apa namanya? Steady state ya, menggunakan persamaan 42 ya. Maka kita peroleh ya. Ketika steady state itu ketika X-nya X1-nya sekian, maka X-nya adalah 0,053. Oke. Sesuai dengan apa persamaan ini tadi ya. Oke, nah pertanyaannya adalah ini. Apabila ada perubahan, jadi tentukan ekspresi responnya, X-nya ini. Apabila ada perubahan, dari yang awalnya steady state, ya 0,005, dinaikkan menjadi 0,075 pada saat itu. Tentukan, oke, kita asumsi bahwa awalnya proses itu berjalan saat steady state tadi, yang sebelumnya ini ya. Maka saya adalah ini, ya kita hitung dulu deviation-nya. Deviation ini apa? Yang nominal yang dirubah, ya nominal yang dirubah dikurangi steady state-nya. Ya, berarti ada selisih, ada deviasi ya. Ini ada deviasi ya. Deviasi sebesar 0,025. Dalam bentuk apa siapa? Ini kan dalam bentuk domain waktu. Berarti bentuk apa adalah per 0,025s. Maka responnya seperti apa? Ya udah, kita sudah punya modalnya, yaitu adalah transfer function-nya adalah ini. K1 per tau S plus 1. Responnya ya, atau apa namanya, ini, responnya atau yang keluaran, itu tinggal dikali dengan inputnya di deviation-nya berapa. Ya, sehingga dapat bentuk ini seperti ini. Kita gunakan tabel 31, diinverskan, maka bentuk deviasinya seperti ini. Ya, bentuk deviasinya seperti ini. Bentuk waktunya, bentuk deviasinya. Kalau ingin bentuk aslinya, ya real value-nya, bukan deviation value-nya, ditambah dengan steady state-nya. Ya, ditambah dengan deviation value-nya.
Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Jadi lebih enak ya. Jadi ketika kita rubah X1 dari 0,05 menjadi 0,075, maka ada perubahan konsentrasi di keluarannya. Sehingga ketika dia steady state baru, berarti ketika T sama dengan tak hingga, maka nilainya adalah ini. Ini ditambah ini. Berarti nambah 0,07 nanti. 747 lah, 7 Anda. Oke. Bagaimana? Cukup jelas? Ya. Jadi keunggulannya kita menggunakan transfer function ini lebih mudah ya. Kita nggak usah menurunkan banyak-banyak. Cukup modalkan transfer function ini, ya. Transfer function ini didapat dari yang atas tadi, ya, yang atas ini. Udah tinggal dikalikan di inverse dapat model dinamiknya dalam bentuk domain waktu maupun bentuk transfer function untuk Laplace. Oke? Apakah ada dirinya kan? Ini order 1 ya, order 1. Ya, cukup jelas ya, saya rasa. Iya, Bang. Ya, jadi Jelas. Oke. Transfer function ini cukup itu ya, sangat membantu sekali ya. Jadi terima kasih kepada Pak Laplace ya, sangat memudahkan. Yang awalnya kita harus integral ya, jadi nggak perlu integral sama sekali ya. Di sini kita nggak perlu integral sama sekali, cukup dengan aljabar sudah cukup. Oke, ini untuk more complicated model. Jadi untuk transfer function dari yang lebih kompleks ya. Jadi kali ini sederhana order 1. Ini untuk yang lebih complicated ya. Nah, ini apa complicatednya di sini ya. Ada 2 ODE ya. Di mana T temperatur dipengaruhi oleh T elektriknya. T elektriknya dipengaruhi oleh Q-nya ini ya. Jadi TE-nya juga berubah, ini juga variabel ya. Derive transfer function ya. Jadi pokoknya kalau ingin bikin transfer function itu harus dikurangkan antara unsteady state dengan steady state ya, dan dapat deviation variable ya. Ini contohnya ya. First kita ini ya, ini yang dari persamaan atasnya ini kalau steady state sama dengan 0 ini. Kalau yang bawahnya ini yang steady state yang bawahnya, ini yang atasnya, ini yang bawahnya dikurangkan, jadi ini sudah bentuk deviation ya. TI min TI steady state, T min T steady state. Variabel cuma 2, TI sama T3 ya. Inputnya 2, Q dan TE ya. T variabelnya berarti 1, 2, 3, 4 ya. Variabel yang 4. Variabelnya 4. Oke, ini sama ya. Aksen. Nah, ini jadi sudah bentuk deviation variable ya. TI min TI bar jadi TI aksen ya. Kemudian ini sama-sama punya WC, kemudian di rearrange ya, di rearrange. Ini jadinya TI aksen min TI. Ya. Dibagi WC semua ya, bagi WC. Jadi tinggal M per W ya. Ini tinggal min 1. Ini dibagi WC ini ya. Yang bawahnya dibagi apa ini? Dibagi HE AE ya, supaya tinggal ini aja. Oke. Kemudian kita Laplace ya, bentuk ODE ini kita Laplace seperti ini. Ini sudah diurutkan ya, sudah dikumpulkan ya. Sebelah kiri sebelah TI aksen dikumpulkan dengan T aksen, TI dikumpulkan, TE dikumpulkan ya. Ini sudah dikumpulkan, dibawa ke kiri, dikumpulkan variabel kiri seperti ini. Ini di Laplace terus dikumpulkan semua. Nah, ini kan sudah jadi bentuk aljabar, nanti bebas. Kita bisa nah, ini TE-nya nanti akan mensubstitusi ini yang di atasnya.
Oke. Kita bisa mengeliminasi satu variabel output, bisa salah satu ya, T-nya atau TE-nya ya, yang T atau yang TE. Karena TE ini adalah intermediate variable, lebih baik kita menghilangkan TE ya. Jadi TE ini masuk dari persamaan ini dibentuk per kan ya, mensubstitusi H ini di sini. Ya. Jadi seperti ini. Nah, jadinya order 2 di sini ya. Ada S kuadrat ya. Jadi order 2. Oke. Nah, kita hubungkan ya. Ini kan T. Jadi T ini responnya, T ini inputnya, Q ini inputnya. Ya. Jadi transfer function 1 itu adalah T per TI. Ini adalah transfer function 1. Oh, ini yang Q ya, yang satu ya. Nanti TI per Q itu adalah transfer function 1. Kita anggap dia TI-nya 0 ya. Ya, kita anggap TI-nya 0, transfer function 1. Jadi seper WC dibagi ini semua. B2 B1. Ini B2, ini B2, ini B1. Ya, dikumpulkan jadi satu lah. Supaya enggak kepanjangan ini ya. Yang ini sama ya. Ini berarti keduanya ini. Sehingga dapat dituliskan jadi T sama dengan G1 G2. T sama dengan G1 kali Q plus G2 kali TI. Oke, ini adalah bentuk yang lebih sederhana. Kita nggak perlu integral kan ya, nggak perlu integral sama sekali, cukup dengan aljabar saja, lebih mudah. Jadi seperti ini. Kalau mau dicari responsnya, perubahannya Q-nya berapa, maka kita nanti cukup diinverskan saja dari sini. Yang poin B itu apa gitu ya? Apabila MC-nya di 0 kan ya, kita asumsi 0, maka tinggal berubah aja dari sini. Jika MC-nya 0, berarti B2-nya 0. Nah, jadinya adalah kalau kita mengabaikan konduktivitas elektrikal dan massa pemanas, massa elemen pemanas, maka jadinya adalah order 1, lebih mudah. Oke. Terus ini apakah ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Yang di contoh 4.1 tadi Pak. Atau yang awal ini. Nah. Iya, yang example yang pertama tadi. Itu di persamaan yang, bentar, ini belum ke 4.1 Pak. Ini. Example-nya apa? Iya, di pembahasannya Pak. Di sininya. Inikah maksudnya? Iya, agak ke bawah lagi Pak. 4.1. Ini kah subak example yang example ini. Example yang pertama tadi Pak. Iya. Example yang pertama. Jadi solusinya ini. Iya, tadi itu ada yang X Laplace aksen itu sama dengan yang K1 per tau S tambah 1. Nah, ini dikali X1 aksen lagi itu kenapa ya Pak ya? Kan yang ditanya kan X1 aksennya gitu. Yang ditanya adalah yang di poin B Pak. Bukan X1 aksen. Kan cari tuh persamaan respon. Respon itu apa? Output. Output itu yang mana? Yang X ya. Dengan perubahan X1 aksen ya. Gimana? Yang ini maksudnya. Harus dikali lagi gitu. Berarti mencari respon X1 dari perubahan X1 aksennya gitu ya Pak ya. Makanya di sini dikali X1 aksen S gitu. Ya, jadi kita mau mencari responnya ya. Responnya itu yang mana? Output variabel ya. Dengan perubahan input yang mana? X1 aksen. Nah, bagaimana pergerakan respon itu jika perubahan inputnya sebesar 0,025 per S?
maka saudara butuh yang namanya transfer function untuk membuat kalau kalau kita punya perubahan input sebesar sekian, maka nanti pergerakannya itu diatur oleh transfer function ini. Ya, ini sama aja kayak konversinya gitu maksudnya. Jadi transfer function itu mirip kayak konversinya dari input ke output. Itu perlu kayak perkalian konversi. Gimana? Sudah jelas? Iya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. K1 dan taunya dapat dari mana? Dapat dari yang di sini, di case ini tadi ya. K1 setara dengan W1 per W. Ini dapat dari itu ya, generalized form ya. Jadi bentuk umumnya itu seperti ini. Tapi aslinya bentuk ini bentuk aslinya. Dibentuk umumkan seperti ini itu dimiripkan dengan bentuk umumnya, sehingga K1-nya itu sama dengan W1 per W, tau sama dengan Rho V dibagi W. Jadi ini bukan baku ya. Jadi ini bentuk umumnya baku, tapi tergantung dari awalnya yang kayak gimana. Sehingga nanti kita adalah bisa menentukan berapa itu K1-nya, berapa itu taunya. Oke, jadi jangan langsung ambil. Pokoknya K1 adalah ini, tau itu sama dengan ini. Itu tergantung dari ini. Bentuk awalnya gimana. Ini hanya bentuk umumnya saja. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, cukup jelas ya. Oke, kalau begitu kita langsung masuk, sudah belajar yang agak kompleks ya. Kemudian properti dari transfer function ya. Jadi transfer function itu menghubungkan satu variabel output, biasanya dinyatakan sebagai Y, dengan satu variabel input. Jadi Y per U itu sama dengan gain ya, transfer function. Ada ordernya. Ordernya dinyatakan dari penyebutnya ya. Penyebutnya ini jadi transfer function order 2, maka yang bagian bawah itu pangkat 2 ya, itu dinyatakan dalam penyebutnya. Nah, ini ya. Jadi kalau ini propertinya ya. Jadi kalau kita nyatakan ini dalam bentuk blok diagram ya. Mana ya? Oke. Jadi dalam blok diagram itu ketika sebuah sinyal atau sebuah variabel ini melewati sebuah blok, sebuah kotak. Blok ini biasanya menyatakan transfer function. Maka keluaran sini itu adalah perkalian. U, jadi kalau kita tulis di sini, setiap variabel yang melewati sebuah blok, maka dia akan jadi perkalian. Jadi di sini ada U1 U1 dikali G1. Sama halnya yang dengan yang di bawah. Setiap melewati blok, dia akan dikali. U2 kali G2. Nah, ini berarti ditambah. Ya, menghasilkan Y. Berarti apa Y itu? Y itu adalah U1 dikali G1 atau G1U ya. G1 kali U variabel input 1 ditambah G2 kali U2. Ya, jadi ini adalah properti-properti dari transfer function ya. Ini bisa dibuat penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian. Ya, ini kalau gambar kayak gini, berarti Y sama dengan berapa? Ini G1 U1 plus G2 U2. Nah, oke. Kemudian ini ya. Nah, ini order dari pembilang maupun penyebut ya, yang ditunjukkan pada equation 440 ini ya. Jadi M sama N ya. Jadi supaya transfer function itu reliable secara fisik. Jadi maksudnya adalah ini. Jadi N yang bawah, pangkat yang bawah itu harus lebih besar daripada pangkat yang atas. Ya. Itu disebut sebagai physically realizability condition. Jadi nyatanya tuh bisa ada ya, nyata ya, di dunia nyata itu ada. Kalau M lebih besar daripada N,
maka dia jadi unreal, jadi nggak ada di dunia nyata. Jadi ini kebanyakan memang nanti bagian bawah itu yang lebih besar, dan juga ordo dari transfer function dinyatakan dari pangkat tertinggi bagian denominator atau bagian penyebut. Ini additive property ya, penjumlahan dengan perkalian ya. Jadi kalau tadi ya Y1 yang atas tadi G1 kali U1, kalau ini ya, ini kalau contoh ini ya. Jadi kalau Y2 itu sama dengan apa? Berarti ini Y1 itu adalah perkalian U kali G1 ya, perkalian. Y2 adalah G2 kali Y1. Sedangkan Y1 itu adalah atasnya ini. G1 kali U. Berarti G2 G1 kali U. Ya, dimasukkan lagi perkalian. Kalau penjumlahan biasa saja. Oke. Kemudian ini kita punya problem yang ini, yang cukup penting ini ya. Jadi linearisasi dari non-linear model. Kenapa kita perlu linearisasi dari non-linear model? Oke. Nih, ini kita akan lihat contoh ya di sini ya, example-nya ya. Nah, ini ya. Ini, semisal saya punya model dinamik seperti ini. A DH per dt sama dengan QI min CV akar H. Ya. Ini untuk ketinggian ya, untuk ketinggian level liquid ya. Di mana H aksen adalah H min H bar, Q aksen sama dengan Q min Q bar. Bagaimana membuat aksennya? Kan susah. Contoh, kenapa kok susah? Ini saya kasih contoh ya ini ya. Ini untuk yang model non-linear. Saya punya model dinamik A DH per dt sama dengan QI min CV akar H. Ya. Di mana yang variabelnya itu berupa apa saja? Yang variabel adalah H dan Q. Ya. Yang variabel adalah H dan Q. Jadi ini variabel. Ya. Ini variabel. A, CV, konstanta. Ya. Maka persamaan unsteady state-nya apa? A DH per dt sama dengan QI min CV akar H. Steady state-nya apa? 0 sama dengan QI akbar min CV akar H bar. Kita kurangkan. Ya, kita kurangkan. A DH per dt sama dengan QI min QI bar ya, min, nah ini susah. CV sama dengan akar H min akar H bar. Oke. Dia karena dia non-linear ya, karena dia kan pangkat. Jadi ini kalau pangkat 1 kan linear, kalau dia non-linear, pangkat apa ini? 0,5 ya. Padahal deviation-nya ditunjukkan dalam linear. Ya apa? Deviation-nya kan dalam bentuk Q aksen itu sama dengan QI min QI bar, H aksen sama dengan H min H bar. Nah ini nggak bisa dipakai ya. Ini nggak bisa dipakai. Maka kita perlu yang namanya linearisasi, ya, supaya ini bisa dipakai. Ya. Maka kita perlu linearisasi. Ya. Bagaimana cara kita melakukan linearisasi? Ini. Nah, ini caranya. Maka kita dapat nyatakan persamaan yang non-linear tadi ya sama dengan apa? Ini. Yang non-linear itu dapat bentuk linearisasi sebagai ini ya. Yang steady state plus diturunkan parsial terhadap Y dengan memasukkan nilai Y dan U steady state plus ini terhadap U. Oke. Contohnya gimana? Oke, kita masukkan di sini ya. Dan persamaannya ini. Nah, kita linearisasi ya. A DH dt
Iya. Terus udah bagi A gitu, di A semua ya. Super A, QI, ya. Min CV per A akar atau H pangkat 0, ya. U ini yang mana? U-nya yang mana? QI, Y-nya yang mana? H. Oke. Maka sesuai rumus tadi, ya sesuai rumus yang ini tadi, ya. Maka dapat kita anggap sebagai ini steady state plus, oke, kita turunkan dulu ya. DV, DF, tadi ini F-nya ya. Ini adalah FUY, ya. Kita cari dulu DF per DY, ya. Dengan U bar Y bar. Oke. Diturunkan terhadap Y. Ini dianggap konstanta. Berarti dia nggak ada Y, berarti dia 0. Ya, berarti tinggal apa? Min 0,5 CVA, depan kan ya. H pangkat min 0,5. Jadi steady state bar. Oke, berarti atau saya tuliskan kembali ya. Min 0,5 CV per A per akar H. Steady state. Oke, ini untuk DV. Ini DF per DU-nya. Ya. Nah, ini hilang, berarti tinggal apa? Berarti tinggal ini. Diturunkan terhadap U1, berarti per A. Ya. Maka dia menjadi ini. Oh, dikali ya, dikali Y min Y bar. Oke, berarti bentuk linearisasinya ya seperti ini. Jadi kan bentuk linearisasi adalah ini. F U Y U dapat dilinearisasi menjadi F U saat steady state ya. Plus DF per DY saat U Y steady state dikali Y min Y apa ini? Y bar plus DF per DU saat U Y steady state U min U bar. Sama nggak? Oke. Nanti nggak masukkan lagi itunya ya. Ya. Initial value steady state biasanya 0 kan nilainya. Kalau di nilai nggak masalah. Sini di 0. Berarti sama dengan DF U, Y itu sama dengan ini 0 plus ini ngambil di sini. Ya, ini. Min 0,5 CVA min 0,5 CV per H bar. Ini konstanta ya, ini udah konstanta. Dikali H min H bar. Ya. Ditambah seper A dikali QI min QI bar. Oke. Ini sudah dalam bentuk DH aksen DH per DT ya. DH per DT. Nah, ini linear. Ya, ini sudah bentuk linear. Sehingga answernya ini. DH aksen per DT sama dengan min 0,5 CV per A
akar H bar. Ini konstan, ini nih, anu ya, nilainya adalah konstan H aksen plus 1/A Q aksen. Oke, ya ini sudah linear. Jadi bisa diselesaikan. Jadi linearisasi itu penting ya di sini itu. Ya, ini contohnya seperti ini tadi. Ya. Sama ya. Jadi ini ya CV per 2 akar hanya di bawah. Ini kan 0,5 per 2 sama aja ya. Sama ini. Ya, ini dalam bentuk super R. Oke, ya. Ini yang awalnya non-linear dapat jadi linear. Oke, mesin apakah dapat pertanyaan? Linearisasi. Oke. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan ini? Ini ya. General prosedur dari kita mencari transfer function model ya. Pertama ya, dari dynamic process model dalam bentuk ODE. Jadi ini bab 2 ya. Kemudian pertama adalah ini mencari nilai steady state-nya ya, dan derivatif dari steady state itu sama dengan 0. Oke. ODE-nya kita cek dulu apakah linear apa enggak linear. Kalau linear langsung aja dikurangkan di substraknya, kurangkan antara steady state dan unsteady state dan dapatkan dan masukkan deviation variabelnya. Kalau non-linear, ya pakai ini. Taylor expansion untuk linearisasi untuk Taylor series. Ya. Oke, kemudian express model dalam bentuk deviation variable dilaplaskan ya dengan initial conditionnya 0 karena sudah deviation variable. Dan secara aljabar dieliminasi, dikumpulkan ya. Output sama input. Oke. Set all input to 0 kecuali dari yang desired input. Maka saudara akan dapatkan transfer function 1. Jadi kalau dari transfer function 1 itu input yang nggak berhubungan dengan transfer function 1 itu dinolkan. Ya. Contoh kayak ini tadi. Ini ya. Ini kan ya. Ini G1, ini G2. Maka G1 adalah kita anggap X2-nya 0. Ya, berarti adalah G1 sama dengan X per X1 sekian. G2 sama dengan sekian. Kayak gitu. Oke. Sini ada pertanyaan? Harapannya dari bab ini saudara bisa membuat yang namanya gain process. Jadi transfer function yang di bab 4 ini akan digunakan di bab selanjutnya sebagai gain process atau transfer function process ya. Karena diturunkan dari proses. Gimana? Sudah bisa membuat transfer function? Pak, izin bertanya untuk Ya, diagram tadi yang pembuatan transfer function yang diagram. Oke. Nah, itu ada yang repeat for other output itu batasannya di mana, Pak? Kan itu ada di result-nya itu. Oke, baik. Oke, ya, siap. Oke, baik. Misalkan kayak gini. Ya. Saya punya kayak gini. X aksen sama dengan G1 X1 aksen ya plus G2 plus X2 aksen gini ya misal ya. Tadi ini udah bentuk Laplace nih ya. Itu sudah bentuk aljabar. Ya.
For other input, maksudnya gini, kalau kita mau mencari G1, ya, berapa? Itu kita anggap ngitungnya bukan gini, bukan di X aksen minus G2, X2 aksen per X1, bukan gini, ini salah. Ya, kita anggap yang ini 0, ya. Jadi ini salah, kalau dapet yang gitu kayak gini itu salah. Yang benar adalah kita anggap X2 itu 0, ya, sehingga G1 itu cukup sama dengan X per X1. G2 itu bukan ini, bukan X aksen min G1, X1 aksen per X2, ini bukan, ya, ini salah. Yang benar adalah G2 adalah X aksen per X2. Gitu maksudnya. Di repeat gitu loh maksudnya. Ya, sudah nangkap? Mas Berlian. Sudah Jadi, oke. Jadi memang satu transfer function menghubungkan satu input, ya input itu biasanya di bagian penyebut, dan satu output di bagian atas. Ya, per satu function. Oke, ini kalau outputnya lebih dari 2 ya. Jadi kalau ini kan kebetulan outputnya cuma 1, inputnya ada 2. Kalau outputnya ada 2, maka dibentuk 2. Misalkan ada key juga di sini ya. Key aksen sama dengan G1. Nah ini kalau gini, outputnya 2. Berarti diulang lagi nanti per outputnya sendiri. Gimana Mas Berlian? Udah nangkap? Ya Pak, sudah paham Pak. Ada lagi yang ingin tanya? Oke, kalau gitu nih saya kasih itu ya latihan untuk beberapa ini ya. Nanti latihan bagaimana caranya untuk dari itu ya, yang edisi 4. Membuat transfer function dan membuat transfer function dari persamaan yang non-linear. Oke, jadi silakan kerjakan ya. 42. Kemudian empat dua, 45. Terus 48 ya. Ini non-linear. Oke, 3 soal saja ya. Jadi 42, 45, dan 48. Oke, nanti silakan dicek di Classroom ya. Nanti kita bahas untuk minggu depan. Apakah saudara sudah bisa untuk membuat itu apa enggak. Oke, kita lanjut ke bab 5. Ya.
Bab 5 ini mempelajari yang kalau di bab 4 kita saudara bagaimana membuat transfer function-nya. Jadi kalau bab 5 ini jika saya punya first order transfer function ataupun second order transfer function, saya berikan dengan berbagai macam jenis input. Ada input step, ada input ramp, ada input sinusoidal. Bagaimana responnya? Kayak gitu ya. Jadi gitu. Jadi respon dari first order proses itu misalnya adalah proses yang memiliki transfer function yang ordernya satu. Second order proses itu apa? Proses yang memiliki transfer function yang transfer functionnya order 2. Oke. Sebelum itu kita bahas dulu input, macam-macam input. Karena untuk kalau kita mau mencari respon itu tergantung dari inputnya. Ya. Respon tergantung dari inputnya. Maka kita harus pelajari dulu apa saja macam-macam input gitu. Input itu apa? Input itu yang dimasukkan ke dalam proses. Ya, kalau tadi misalkan konsentrasi saya rubah ataupun pemanas saya rubah, itu adalah perubahan input. Ya, perubahan input itu macam-macam. Ya, yang pertama adalah step input. Ini yang sering saudara ketemu itu ya. Apa itu step input? Kayak gini. Semisal saudara punya AC ya. Awalnya saudara set suhunya 20 derajat Celcius. Secara langsung saya rubah stepnya, set point-nya, saya rubah sebesar berapa? 16 derajat Celcius. Maka dia berubahnya langsung step ya, langsung. Jadi dalam bentuk langsung konstan sebesar M ya. M ini misalnya sebesar M. M ini berapa terserah, 1, 2, 3, 5, 1,5 ya. Ini adalah dirubah sudden change dengan sebesar nilai M. Jadi saat awalnya dia nggak ada perubahan, saat T lebih positif, itu ada nilai sebesar M, perubahan M. Sehingga bentuk Laplace adalah M per S. Ya, ini untuk step input ya. Kalau rem input berarti apa? Perubahannya berupa linear, berupa garis linear, ya, di mana ada A kali T dia. Dia seiring berjalannya waktu, U ini nilainya U ini makin besar. Jadi dia makin berubah makin besar. Contoh, tadi kalau tadi kan saudara ingin diinginkan dari 20 ke 16 langsung, kalau ini diatur dulu. Saya pengen per 2 menit turun 1 derajat. Nah, itu adalah perubahan rem. Jadi, setelah 2 menit 19, setelah 2 menit di set 18 Celcius. Nah, kayak gitu. Itu adalah rem input. Kemudian ini rectangular pulse. Itu dia ada naik pada saat titik tertentu, kemudian kembali lagi ke titik awal. Itu rectangular ya, di kotak ya. Kalau saya gambarkan, ini kayak gini. Jadi, kalau digambarkan ya, ini adalah nilai U, ini adalah nilai T. Ini untuk rektangular ya, dia langsung. Nah, dari sini dia H, kemudian dia turun lagi di sini, saat dia TW, itu dia 0 lagi di sini. Ya, ini untuk rectangular pulse. Oke, ini beberapa contohnya ya. Dan juga ada kombinasi kadang itu. Gabungan antara step input dan rectangular pulse. Ya, jadi digabung. Ini ada step input, ini rem input sama rectangular pulse. Ada yang namanya, nah ini intinya adalah jarak-jarak dengan kemiringan yang sama itu setara dengan apa? Ini apa namanya? Sudah pelajari sebelumnya ya. Dan namanya sinusoidal input. Kalau sinusoidal input berarti apa? Berupa grafik sinus ya, berarti berupa grafik sinus. Dia osilasi ya. Ada osilasi di sini. Ya. Dimana kalau ini sinusoidal input ya, kita punya osilasi di sini. Ya.
Jadi ini berupa U, T, ya. Ini besar segini, ya. Gini-gini. Ini adalah nilai A. Ini adalah nilai min A. Sesuai dengan amplitudo, ya. Di sini ada nilai apa? Sama dengan apa? Pi, 2pi, ya. 2pi. Sorry, ini pi, ini 2pi sini. Ini pi, ini 2pi. Ya, berarti ini omega T ini adalah dalam frekuensi, ya. 2pi per 2pi F kali T. Ke 2pi apa? Omega itu kecepatan sudut, sorry, kecepatan sudut. Ya. Oke, ya. Nah, ini bentuk Laplace-nya kayak gini, ya. Ada di tabel, ya, ada di tabel. Nah, yang pertama adalah respon dari first order proses. Apa itu first order proses? Proses yang bentuknya adalah K per tau S plus 1 itu adalah first order. Ya. Jadi bagian penyebutnya S-nya itu pangkat 1. Ya. S-nya pangkat 1. Nah, bagaimana responnya? Ya. Jadi apabila saya punya proses yang order 1 yaitu berupa K per tau S plus 1, saya kenakan sebuah step input, maka akan dihasilkan namanya step response. Ya. Saya kenakan proses first order ini, ya, dengan step input besar M, ya, maka bentuk Laplace adalah M per S, maka U ini adalah M per S. Berarti Y sama dengan ini dikali US, ya. Jadi seperti ini. Ini adalah bentuk respon, bentuk Laplace-nya. Nah, kalau kita inverse ke bentuk domain waktu, ya, maka responnya seperti ini. Sudah, ini adalah responnya. Ya, ini seperti ini. Ya, dia seperti ini. Ini kalau bagi KM, ya. KM konstanta, M konstanta. Oke, ya. Ini apa namanya? Nah, kalau rem response, ya ini rem response. Jadi apabila dari parallel function yang tadi, yang first order tadi, saya kenakan input dalam bentuk rem response dengan A kali T, ya. Nah, bentuk Laplace-nya itu A kali S kuadrat ini. Jadi kan apa namanya? Rem tadi kan apa? UT-nya itu adalah A kali T. Bentuk Laplace-nya apa? A per S kuadrat, ya. Maka ini kita ketahui kan, Y per U-nya itu sama dengan K tau S plus 1, maka responnya adalah YS-nya. K ini dikali U, berarti apa? K per tau S plus 1 dikali A per S kuadrat. Ya, jadinya ini. Ya. Jadinya seperti ini. Nah, kalau kita kurvakan itu, ya, kalau kita rubah dari domain Laplace ke domain waktu, sudah ada rumusnya langsung, jadinya seperti ini. Ya, jadinya seperti ini. Nah, ini kalau saya kurvakan, ya ini kayak gini kurvanya. Yang lurus ini adalah kurva UT, yang melengkung ini adalah kurva YT. Ya, tapi ini dalam bentuk per KA, ya. Jadi ini memang agak ribet, ya, karena skalanya supaya lebih mudah. Niatnya sih lebih mudah digambarkan, tapi perlu ngolah dulu kalau mau baca ini ternyata. Jadi kenapa mau dibagi A? Intinya adalah menunjukkan dia linear, ya. Jadi kan karena gini. Harusnya kan UT itu kan sama dengan apa? A dikali T kan, ya. Kalau saya bagi UT ini per A, maka dia jadinya adalah T, menunjukkan dia linear. Jadi kan dia poinnya sama, ya. Di tau sama dengan tau, di 2 tau sama dengan 2 tau. Menunjukkan dia nilainya sama. Ini untuk inputnya. Jadi kalau outputnya tadi kan ini. Untuk outputnya, jadi kan ini. Nah ini. Dibagi
KA. Ya. Jadinya apa kalau dibagi KA? Jadi kan Y per T-nya. Y per T kalau dibagi KA. Jadinya apa? Tau E min T per tau min 1 plus T. Ya. Ini tau. Nah, kalau saya masukkan nilai 0, dapat di sini. Ya. Nah, ini kurvanya seperti ini. Kalau kita menggunakan Taingga, sama dengan linearnya di sini ya, plus ini. Ini min 1 ya. Kalau dia min Taingga, kalau dia Taingga berarti 0 ya. Berarti ini min. Kalau dia ada selisih 1, tau min T ya. Kalau dia T-nya dia Taingga, maka berapa nilai Y-nya? Y per KA-nya. Oh, nggak bisa maksudnya di sini ya. Kalau ini 3T ya, selisih 1, 2T ya. 4T, sini 3T. Ya, selisihnya 1 di sini. Oke. Jadi seperti itu respons ya. Jadi respons itu adalah ketika transfer function dikalikan input, jadinya output atau response. Oke. Oke, supaya nggak terlalu banyak ya, mungkin ini dulu aja. Nanti silakan saudara latihan dari soal tadi ya. Ini ya. Soalnya tadi 42, kemudian 45 dan 48. Yang 48 ini pakai linearisasi ya, karena ini non-linear ya. Pangkat 1,5. Ini saudara perlu linearisasi di sana. Oke, apakah ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan kelas pada pagi hari ini. Ya. Jadi jangan lupa dicek classroom-nya. Oke, kalau gitu demikian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bukan bermati lampu ya? Apa juga?